dari hasil interogasi yang kita lakukan pada 9 orang, pertama memang modusnya mereka dibuat untuk melakukan perjalanan wisata dengan tujuan awal adalah Malaysia, Kuala Lumpur. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengungkapan ini adalah sinergitas dan kolaborasi antara lembaga imigrasi, BP3MI dan Polres Bandara Soekarno-Hatta, sehingga kita bisa menyelamatkan dan memberikan perlindungan hukum terhadap 9 warga negara Indonesia yang tidak terjatuh menjadi korban PMI secara ilegal yang dilakukan oleh para pelaku. Kami sampaikan bahwa kegiatan ini diawali dari proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas imigrasi, tepatnya di hari Minggu, tanggal 17 Maret, 1 minggu yang lalu, di mana ke-10 orang ini yang rencananya akan melakukan penerbangan internasional. Setelah dilakukan verifikasi, pengecekan, dan wawancara oleh petugas imigrasi, ditemukan adanya dugaan bahwa mereka ini bukan ingin melaksanakan kegiatan perjalanan wisata. Kemudian setelah dilakukan pendalaman dan berkomunikasi dengan BP2MI yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, kita melihat dan menemukan adanya dugaan bahwa 9 warga negara ini adalah korban-korban yang akan diberangkatkan untuk bekerja di luar negeri tanpa prosedural dan tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Dari hasil interogasi dan kemudian pengembangan, kemudian penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 3 pelaku yang ketiganya memiliki peran yang berbeda-beda, di mana pelaku ini kemudian mendapatkan keuntungan sesuai dengan besaran yang tidak kami sampaikan, yang semuanya uangnya berasal atau diperoleh dari 9 calon PMI atau korban PMI ini yang harus menyetorkan atau menyerahkan uang yang dijanjikan untuk bekerja di luar negeri, tetapi kemudian kita yakini bahwa rencana yang dilakukan oleh pelaku ini akan bisa merugikan yang bisa merugikan ke-9 orang karena memang melakukan proses yang tidak sesuai dan non prosedural sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Modus diterbangkannya ke Eropa melalui jalur bagaimana Pak? Katanya melalui berapa kali transit? Ya, dari hasil interogasi yang kita lakukan pada 9 orang, pertama memang modusnya mereka dibuat untuk melakukan perjalanan wisata dengan tujuan awal adalah Malaysia, Kuala Lumpur. Kemudian untuk menyamarkan supaya tidak membutuhkan dokumen-dokumen yang lain, rencananya selanjutnya penerbangan adalah melanjutkan penerbangan ke Turki. Turki kita ketahui adalah negara Eropa yang berbatasan dengan kita. Untuk selanjutnya akan diselundupkan masuk ke negara tujuan sesuai yang tadi kita sampaikan. Tentu ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan bagaimana kita bisa masuk ke suatu negara memerlukan dokumen-dokumen keimigrasian yang ditetapkan. Jadi apa? Dijanjikan kerja apa, Pak? Ya, kalau dari penjelasan penyidik tadi bahwa mereka di sana belum memahami dan belum mengetahui secara detail mau bekerja di mana. Tetapi yang jelas mereka dijanjikan akan bekerja dengan memperoleh bayaran tertentu. Dan tentu mereka mau bekerja ke sana karena ada iming-iming, mungkin dengan nilai gaji atau nilai pendapatan yang besar yang membuat mereka tergiur dan kepingin untuk berangkat. Pak, ini kan sudah pernah berhasil Pak sebelumnya, dan ini 9 orang dapat dicegah. Kalau boleh tahu mereka ini mencari atau mangsanya calon-calon korban TPPU-nya dari wilayah mana aja Pak? Beberapa korban ini berasal dari seputaran daerah Pulau Jawa, ada dari Wonosobo, ada dari Bali, yang memang punya kemampuan seperti tadi kita sampaikan, mereka punya kemampuan di bidang mebel di bidang membuat furniture. Kemudian itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku. Yang tadi sudah disampaikan, mereka ini kenal tahu pada saat proses pengurusan dokumen, kemudian ditawarkan dan dijanjikan untuk bekerja dengan memperoleh imbalan atau gaji yang melebihi atau jauh di atas
apa yang mereka peroleh di Indonesia. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.